Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di Khazanah Quran. Masih bersama saya Aurelia Adra dan tentunya juga masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Nur Fajri. Selamat datang kembali Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, mudah-mudahan Kak Aurel dan teman-teman juga baik semuanya. Sudah siap hari ini kita akan kembali mengupas tuntas, membedah surah-surah yang ada di dalam Al-Quran Pak Ustadz. Semoga nantinya bisa dimengerti oleh pemirsa di rumah dengan baik begitu ya Pak Ustadz ya. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan Al-Fatihah, hari ini kita akan melanjutkan ke surah selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah. Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah surat Al-Fatihah langsung surat Al-Baqarah, dan surat Al-Baqarah bagian awalnya itu kalau kita perhatikan di mushaf itu seperti diberikan ornamen lebih istimewa. 5 ayat pertama persis seperti Al-Fatihah. Jadi seolah-olah kalau kita baru buka Al-Quran, 2 halaman inilah yang paling wah ya dibandingkan desain halaman-halaman lain. Dari total standar mushaf rata-rata hari ini 604 halaman. Nah, 2 halaman pertamanya itu bisa kita ibaratkan kalau yang kanan Al-Fatihah itu adalah daftar isi Al-Quran. Karena kan Al-Quran 3A ya, yaitu apa? Akidah, syariah dan kisah. Dan sudah kita petakan. Maka surat Al-Baqarah bagian awalnya bolehlah kita umpamakan seperti kata pengantar. Kalau biasanya kalau kita baca buku-buku, kata pengantarnya itu biasanya ada kalimat tak ada gading yang tak retak. Jika dijumpai ada kekeliruan dalam tulisan ini, maka mohon dimaklumi dan sudilah kiranya memberikan koreksian kepada kami. Kan kira-kira begitu ya? Ya. Tapi kalau kata pengantar dalam tanda kutip, Al-Quran tegas, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Well, Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan, Allah Maha benar. Masa firmannya ada salah? Itu satu hal. Hal lain juga dari awal Al-Baqarah adalah dia itu langsung merupakan jawaban kontan atas doa yang diaminkan di halaman sebelumnya. Sebelumnya minta apa? Di halaman sebelumnya diberikan komitmen, diberikan nikmat, siratal mustaqim, diberikan kelurusan. Jawabannya terus kita menanti dong kan, sudah amin, ya Allah kabulkanlah. Allah jawab alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Lanjutannya hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, petunjuk. Tadi kan minta petunjuk, ihdina. Allah jawab, inilah Al-Quran yang merupakan jawaban dari doa-doa kalian. Surat Al-Baqarah, surat yang diturunkan setelah Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Kalau Al-Fatihah ini surat urutan turun ke Nabi itu yang kelima. Jadi kita tahu biasanya yang surat pertama turun adalah Al-Alaq, tapi dia hanya 5 ayat. Kemudian surat berikutnya Al-Qalam, hanya bagian awalnya saja. Lalu Al-Muzammil bagian awalnya, Al-Muddathir bagian awalnya. Yang kelima Al-Fatihah langsung lengkap. Makanya dia layak juga dijadikan surat pertama. Tapi Al-Baqarah turun jauh setelah turunnya Al-Fatihah, justru baru setelah di Madinah. Karenanya karakternya sedikit berbeda dengan karakter ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Dia panjang dan banyak bicara tentang ahli kitab. Ahli kitab ini istilah penting kalau kita ingin lebih dalam dengan Al-Quran, yang merefer kepada para pengikut Nabi Musa alaihissalam lintas generasi. Begitu juga para pengikut Nabi Isa lintas generasi, yang kemudian biasanya terlepas bagaimana kemurnian mereka mengikuti para nabi tersebut, tapi diistilahkan pengikut-pengikut Nabi Musa dengan kalangan Yahudi, ini secara garis besar ya, dan pengikut-pengikut Nabi Isa sebagai kalangan Nasrani. Terlepas lagi-lagi kita belum merinci seberapa murni mereka mengikuti para nabi tersebut. Nah, kedua kelompok ini diistilahkan dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab banyak disinggung di surat Al-Baqarah dan beberapa surat setelahnya, nanti akan kita kapan-kapan bahas.
Ya, baik. Tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa ini surat yang mungkin berbeda dan lebih ya istimewa juga begitu ya Pak Ustadz ya, dibandingkan dengan yang lain lebih panjang. Nah, posisinya sendiri berarti untuk di Al-Quran ini seperti apa Pak Jadi Ustadz? Al-Baqarah ini punya julukan Fustotul Quran, puncaknya Al-Quran. Mengapa demikian? Kata para penafsir, karena rincian dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang merupakan ayat perwakilan dari syariah, itu garis besarnya ada di surat Al-Baqarah. Kalau kita lihat pembahasan syariah biasanya bermula dari pembahasan ibadah, mulai dari bersuci, sholat, zakat, puasa, hingga menunaikan ibadah haji. Nah, itu semua bersuci ada ayatnya di Al-Baqarah. Sholat jelas ada di ayat surat Al-Baqarah. Zakat pun demikian. Puasa kita semua hafal ayatnya, ada di surat Al-Baqarah. Ayat-ayat terpenting tentang haji dan umroh pun ada di surat Al-Baqarah. Nah, ini syariah kelompok pertama, kita biasa sebut dengan ibadat. Ini nanti akhirannya at semua ya. Ada 4 bagian syariah. Pertama ibadat, yang kita biasa istilahkan ibadah ritual, walaupun tidak semuanya ritual. Seperti zakat, dia ibadah non ritual sebetulnya. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok muamalat. Ini bagian daripada syariat juga. Muamalat ini standarnya orang membahas dari sudut pandang halal dan haram. Jual beli yang halal dan haram bagaimana, sewa menyewa. Masuk juga di sini pembahasan tentang akhlak. Ya, karena akhlak bagian daripada muamalat. Ada nggak ayat-ayatnya di Al-Baqarah? Ada. Bahkan nanti ayat terpanjang di surat Al-Baqarah itu bicaranya bukan tentang akidah, bukan tentang ibadah yang ritual, tapi bicara tentang keuangan. Gitu. Ayat 282. Baik. Kemudian kelompok ketiga dari syariah adalah munakahat, yaitu hal-hal terkait dengan keluarga. Mulai dari sebelum menikah, setelah menikah, dan wal'iyadzubillah adalah jika seandainya pernikahan terpaksa harus diakhiri. Ada tidak ayat-ayat tersebut dalam surat Al-Baqarah? Jawabannya ada dan tersebar, bisa kita nanti simak banyak di juz yang kedua dari Al-Quran. Baik. Seperempat yang keempat, tadi yang pertama apa? Ibadat. Kemudian muamalat, kemudian munakahat. Yang keempat adalah hukumat. Hukumat ini berkaitan dengan pidana, berkaitan dengan peradilan, pemerintahan. Masuk di situ juga pembahasan tentang jihad. Karena jihad pada akhirnya adalah dalam tanda kutip hukuman dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kalangan yang zalim. Ya. Masuk di situ. Ada tidak ayat-ayatnya di Al-Baqarah? Ada. Karena kelengkapan itulah maka Al-Baqarah dijuluki apa tadi? Fustotul Quran, puncaknya Al-Quran. Ya, baik Pak Ustadz. Ini jadi menarik karena ternyata di Al-Baqarah banyak sekali cakupannya begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi di episode kali ini kita akan fokus nih Pak Ustadz terkait dengan ujian kepemimpinan itu sendiri. Tadi barusan banget gitu Pak Ustadz mention tentang bagaimana pemerintah, kemudian juga jihad, golongan-golongan dan pemimpinnya Pak Ustadz. Nah, seperti apa sih kepemimpinan di dalam Islam yang tercakup di dalam Al-Quran ini Pak Ustadz? Betul sekali. Jadi surat Al-Baqarah ada kelompok ayat di bagian awal itu langsung mengisahkan penciptaan manusia pertama. Yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Di ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Rob kalian, Tuhan kalian berfirman, sungguh aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Kita semua tahu, kemudian malaikat memprotes, kok mencipta khalifah? Kayaknya makhluk-makhluk sebelumnya, memang Ibnu Umar, radhiyallahu anhu, seperti dikisahkan dalam sejumlah buku-buku sejarah, itu menyebut ada makhluk-makhluk mirip manusia, ya, yang hidup di planet bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Ya, banyak ulama kemudian menyebut itu misalnya hominid, ya, makhluk-makhluk yang kita biasa temukan fosilnya,
dan dia mirip dengan manusia. Artinya dia pernah hidup di planet bumi. Maka malaikat protes, kan udah pernah, dan saling berantem, saling menumpahkan darah, mendurhakai engkau. Tapi Allah mengatakan, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Kemudian Allah ajarkan pada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nama-nama ini diajarkan kepada Nabi Adam. Sadarlah kita bahwa memang modal khalifah, pemimpin, itu diantara yang terpenting adalah pengetahuan, kecerdasan, ilmu. Tentu ilmu tidak hanya yang bersifat kognitif, tapi bisa juga ilmu manajerial, ilmu yang sifatnya praktikal. Artinya dia jangan sampai tidak punya kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Disitulah baru Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyuruh malaikat dan yang bersama malaikat waktu itu, termasuk iblis. Iblis ini kalangan jin, bukan berasal dari jenis yang sama dengan malaikat, tapi waktu itu belum menunjukkan kedurhakaannya. Gitu ya. Diperintahkan bersujud, ternyata semua sujud kecuali iblis. Iblis bukannya bertaubat karena salah, tapi justru malah mencari-cari pembenaran. Berbeda dengan Nabi Adam, yang tidak lama setelah itu dikisahkan berbuat kekeliruan memakan buah dari pohon yang terlarang. Tapi Nabi Adam setelah ditegur tidak cari-cari pembenaran, justru apa? Menyesal dan berdoa dengan doa yang terkenal, Rabbana zalamna anfusana, nanti ada di surat Al-A'raf. Dan ini sudah menunjukkan buat kita karakter pemimpin yang kedua, bahwa pemimpin tenang saja, pemimpin boleh kok salah. Artinya dimaklumi salah, namanya juga sama-sama manusia. Tapi pemimpin yang punya karakter kepemimpinan, khalifah yang sejati, dia ketika salah bukan cari-cari pembenaran. Dia salah, dia menerima masukan, koreksian, menyadari, dan kemudian dengan penuh santun mengakui dan meminta maaf. Dalam konteks agama berarti ditambah bertaubat. Ya, bagaimana caranya kemudian para golongan-golongan manusia yang sudah ada pada saat itu, Pak Ustadz, atau mungkin akan ada itu bisa mengetahui siapa pemimpinnya, kemudian juga memberikan respect kalau kita bilang sekarang mungkin Pak Ustadz, dan kemudian bagaimana cara pemimpin ini bisa meraih kepercayaan dari setiap golongan-golongan, karena tentu kita tahu golongan itu cukup banyak ya Pak Ustadz pada saat itu ya. Baik. Nabi Adam alaihissalam itu kemudian beranak pinak ya, dan disebut khalifah dari kata khalafa yakhlufu, artinya menggantikan. Nabi Adam menggantikan penguasa bumi sebelumnya. Makhluk yang kata Ibnu Umar tadi, hin dan bin istilahnya, makhluk-makhluk sebelumnya. Termasuk juga para jin, sebelumnya mereka lah yang punya power lebih besar di planet bumi. Nabi Adam meninggal digantikan oleh anak cucunya dan seterusnya. Jadi kita nih khalifah dengan makna pertama yaitu saling menggantikan satu sama lain, meneruskan estafet kepemimpinan. Kalau ada pertanyaan ketika banyak golongan, tahu dari mana pemimpinnya? Tentu pemimpin umumnya yang difahami adalah pemimpin dua hal, pemimpin politik yang istilahnya umaro, dan pemimpin keagamaan, ulama. Bukan artinya Islam ini mencoba menawarkan pemikiran sekuler dalam konteks yang negatif, tapi pada akhirnya memang kita sadar ada spesialisasi dari masing-masing orang. Boleh jadi ada yang menguasai ilmu-ilmu keislaman, tetapi kurang kapabel mengurus perpolitikan dan keuangan. Maka ini mereka masuk kategori ulama, pemimpin-pemimpin keagamaan. Kategori kedua, orang yang mungkin pengetahuan keagamaannya so-so lah, dan siap untuk mengikuti arahan para ulama. Tapi untuk urusan mengurus negara, mengurus pemerintahan, mengurus uang, dia lebih jago. Inilah umaro. Ya. Di Indonesia, para ulama biasanya menjadikan apa yang sudah diproklamasikan di awal kemerdekaan dahulu sebagai pegangan, perjanjian yang perjanjian tersebut dihormati hingga kini. Sehingga kita kalau bicara ulama, kita punya banyak ulama, dan biasanya para ulama berhimpun di Majelis Ulama Indonesia. Kita pun punya para umaro, pemimpin-pemimpin pemerintahan politis yang kita semua tahu mereka menempati jabatan-jabatan yang terkenal. Ya, betul Pak Ustadz.
Nah, kalau kita melihat surah Al-Baqarah, Pak Ustadz, di situ mencakup adanya 3 golongan mukmin, kafir, dan munafik, begitu Pak Ustadz. Apakah itu terbentuk seiring berjalannya dengan kemunculan para pemimpin ini, kemudian mungkin ada keraguan di dalamnya yang membuat tidak percaya, atau seperti apa Ustadz? Baik, kalau kita bicara pemimpin dan kepemimpinan di awal tadi, yang memang itu disoroti betul di juz yang pertama dari Al-Baqarah. Jadi tenang saja Kak Aurel dan juga para pemirsa dan para hadirin, surat Al-Baqarah tidak akan kita habiskan di satu episode ini karena memang dia puncaknya Al-Quran dan surat terpanjang di Al-Quran, 286 ayat. Nah, tapi kita soroti juz pertama memang bicara kepemimpinan. Pemimpin biasanya akan menghadapi 3 kalangan ini. Ada kalangan yang memang dia jelas keimanannya, luar dalam beriman. Ada yang jelas juga positioningnya memang memusuhi. Ya. Tapi ada yang mencoba cari aman dengan cara yang sebetulnya tidak aman, yaitu menjadi orang munafik. Dan kalau kita perhatikan di bagian awal Al-Baqarah, 5 ayat pertama bicara orang beriman. Ya. Kemudian ayat 6, 7, 8 bicara orang yang jelas-jelas tidak beriman. Istilah teknisnya dalam Al-Quran dan dalam literatur-literatur para ulama kafir. Ya, tapi ingat ini istilah teknis yang maknanya dalam pandangan Islam bukan konteks penghinaan, tapi justru cenderung netral, walaupun diposisikan sebagai kebalikan daripada keimanan yang berarti konsekuensinya negatif. Yaitu kafir artinya menutup diri dari kebenaran, dari menerima hidayah. Namun dalam konteks bernegara, berbangsa, para ulama juga sarankan penggunaan istilah lain yang juga kalau kita lihat presidennya ada di kalangan-kalangan klasik, yaitu jika seandainya kita memungkinkan menggunakan istilah non-muslim, maka itu biasanya lebih disukai di banyak kesempatan agar tidak mudah disalahpaham. Nah, tapi yang panjang setelah itu justru adalah ayat-ayat bicara tentang orang munafik yang dia sebetulnya secara batin non-muslim, tapi menampakkan diri sebagai muslim. Bahkan mencemooh orang-orang yang muslim ketika mereka berkumpul sesama mereka. Tetapi kalau bertemu orang-orang muslim menampakkan pujian, bahasa kita mungkin bermuka dua. Kenapa paling panjang? Jawabannya karena memang efek buruknya serius. Seringkali bahkan lebih parah daripada orang yang jelas-jelas memang tidak setuju dan memusuhi. Bahasa sederhana kita punya ungkapan musuh dalam selimut yang itu sebetulnya lebih berbahaya. Sekaligus juga itu lebih penting diwaspadai oleh kita. Kita tidak boleh, saya kan muslim, beriman, tenang saja, saya bukan orang munafik. Dalam Sahih Bukhari, Abul Aliyah, seorang tabi'in terkemuka, mengatakan, ma aminahu illa munafiq wa ma khafahu illa mu'min. Tidak ada yang merasa pede bukan munafik kecuali dia dikhawatirkan justru beneran munafik. Dan tidaklah orang khawatir dia munafik kecuali dia sebetulnya tulus beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tidak kepedean dan jadikan kita benar-benar orang yang jauh dari kemunafikan. Ya. Nauzubillahi min dzalik ya Ustadz ya, semoga kita tidak termasuk menjadi salah satu dari golongan para munafik yang ada di muka bumi pada saat ini. Ustadz, ini perbincangan kita masih lumayan panjang, tentunya juga Al-Baqarah masih banyak ayat yang bisa kita bahas Pak Ustadz, dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama saya dalam Khazanah Quran dan masih membahas terkait dengan surah kedua di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah bersama dengan Ustadz Nur Fajri. Kalau tadi kita sudah bahas Ustadz terkait dengan ayat 1 sampai dengan 10 di juz-juz awal, kemudian kita akan lanjutkan di ayat 40 sampai dengan 123 terkait dengan kisah dari Bani Israel. Ustadz, nah ini menarik nih karena mungkin banyak juga anak-anak yang di rumah udah diajarkan sama orang tuanya kisah ini dan seperti apa kepemimpinan itu. Ustadz, boleh dong diceritakan Ustadz? Ya. Juz 1 sudah kita sorot, sisi pembahasan kekhalifahan itu menyala sekali, terlihat sekali. Maka kita juga ketika memandang Bani Israel diceritakan di puluhan ayat, mulai dari ayat 40, ya Bani Israel Allah panggil, wahai keturunannya Israel. Bani artinya anak-anak, Israel ini julukan Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, salah satu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak
Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya anak yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kalau tadi kita sebut istilah ahli kitab, memang pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa sebetulnya itu adalah Bani Israel. Bahkan memang ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam dalam sudut pandang sejarah dan kajian keislaman terbatas pada Bani Israel. Yaitu mereka-mereka yang merupakan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ini panggilan istimewa sekali. Dan mereka pun kaum yang diistimewakan. Di sejumlah ayat dalam Al-Quran disebutkan wa faddalnahum 'alal alamin. Kami muliakan mereka atas kalian alam. Tapi ternyata mereka tidak benar-benar menjalankan bimbingan Allah bagaimana menjadi pemimpin. Nah, ini sebetulnya yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jangan sampai ada ayat mengecam Bani Israel atau mengecam kalangan-kalangan lain, kalian fahami sebagai kecaman belaka untuk mereka. Sebetulnya itu adalah pesan kuat untuk kalian, kode keras, supaya jangan mengikuti langkah mereka. Mereka diberikan perintah, banyak ngeyelnya, banyak nanya-nanya yang sebetulnya nggak begitu penting dan hanya memberatkan. Misal di ayat 67, itu ada momen Nabi Musa suruh mereka mencari sapi untuk disembelih. Kenapa? Karena waktu itu ada korban pembunuhan, mereka bingung siapa sih pembunuhnya. Untuk mencari pembunuhnya, Nabi Musa arahkan sembelih sapi, kemudian nanti bagian dari sapinya dipukulkan ke korban dan korban akan dihidupkan oleh Allah sementara waktu dan memberitahu siapa pelakunya. Oh, menarik ya. Menarik. Tapi alih-alih mereka langsung melakukan perintah Nabi Musa, sembelih sapi selesai langsung dipukulkan, mereka tanya lagi, sapinya yang bagaimana sih? Nabi Musa jawab, sapinya yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Alih-alih langsung cari sapi yang sedang-sedang usianya, tanya lagi, warnanya apa kira-kira Nabi Musa? Warnanya yang kekuning-kuningan. Wah, makin susah dong. Tadinya sapi apapun, terus sapi yang usia tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, itu sudah menyempit tuh. Terus sapi kuning pula, langsung dilakukan? Tidak. Oh belum, tanya lagi, sapinya bagaimana kira-kira? Sapi yang tidak pernah dipakai untuk bercocok tanam ataupun ditunggangi. Waduh. Allah firmankan wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak bisa tuh melakukan. Karena udah makin susah. Mungkin perumpamannya mirip banyak ya orang yang urusan perjodohan ini terlalu banyak syaratnya kira-kira gitu. Picky ya Ustadz ya. Which is ya mungkin untuk batas tertentu oke saja, tapi kalau berlebihan tidak baik. Nah, akhirnya mereka dapat satu tuh sapi sesuai dengan karakter tadi dan berhasil mereka lakukan, terbuktilah siapa pembunuhnya. Tapi di sini kan karakter buruk, bahwa harusnya perintah itu untuk dijalankan, bukan untuk apa? Terus dipertanyakan. Al-Quran, wabil khusus surat Al-Baqarah tadi kan komplit memberikan panduan untuk syariah. Bahkan akidah pun ada. Nanti insya Allah di episode berikutnya kita bahas ayat kursi. Dan itu sudah cukup modal bagi sang khalifah, bagi para pemimpin ini. Ya. Tapi kalau kita banyak bertanya, protes, jangan-jangan kita akan mengikuti jejaknya Bani Israel. Ya. Gagal menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Baik Pak Ustadz, kalau tadi sudah di-mention gitu kan, terlalu banyak pertanyaan, kemudian jadi introspeksi diri juga nih Ustadz. Mungkin pemirsa di rumah juga sering merasakan hal yang sama gitu ya. Ketika diberikan instruksi atau mungkin arahan, kita ada kebingungan sedikit Ustadz. Mungkin sama halnya ketika tadi Ustadz pertama kali mention di episode pertama bahwa Allah sediakan juga sedikit lah untuk kita ada waktu untuk berpikir ya. Jadi ada juga momen-momen tidak samar-samar untuk kita bisa berpikir sendiri Ustadz. Nah itu bagaimana jika kita memiliki keraguan itu Ustadz? Apakah kita harus bertanya atau mungkin kita bantu berpikir sendiri atau seperti apa sebenarnya yang benar Ustadz? Jadi ruang untuk berpikir, memikirkan ayat Al-Quran justru lebih banyak, jauh lebih banyak daripada ruang kita menerima perintah apa adanya. Ya. Jadi memang kalau kita perhatikan panduan di Al-Quran saja, mana sih yang benar-benar detail rinci sholat misalnya? Apakah kita mendapatkan panduan rincinya di Al-Quran? Tidak. Puasalah ayat terkenal, juga tidak.
aturan umum ada. Nah itu semua kemudian aturan umum diantaranya adalah bertanya kepada orang yang pakar, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang nanti akan kita bahas di surat An-Nahl, surat 16 dan surat Al-Anbiya, surat 21. Itu salah satu panduan. Artinya bertanya itu justru Allah perintahkan, masuk dari bagian kita menggunakan akal kita. Karena bisa nggak sih kita mengajukan pertanyaan yang bagus sebelum kita berpikir yang bagus juga? Ya. Tapi pertanyaan yang bagus apa sama seperti pertanyaan Bani Israel tadi? Sama nggak kira-kira? Mempertanyakan, tinggal sembeli sapi manapun, tanya sapinya warna apa, sapinya yang bagaimana usianya. Jangan begitu. Syariat kadang-kadang datang memberikan keleluasaan, bahkan seringnya begitu sebetulnya. Maka kita nikmati keleluasaan tersebut. Ya, baik Pak Ustadz. Kalau begitu, berkaca pada era modern saat ini Ustadz. Mungkin tadi juga sempat Ustadz mention bahwa Allah sampaikan hampir saja gagal begitu ya Ustadz ya. Nah kan tentunya kita juga sangat menghindari kegagalan lah Ustadz di era modern saat ini. Nah apa sih yang kira-kira bisa kita aplikasikan atau kita pelajari dari Bani Israel ini untuk di era modern ini Ustadz? Ya, memang kalau kita lihat ya Kak Aurel dan juga para pemirsa dan hadirin, Bani Israel ini banyak sekali ceritanya di Al-Quran. Di Al-Baqarah saja sudah banyak, di surat lain juga banyak. Karena memang banyak kemiripan antara karakter umatnya Nabi Muhammad SAW dengan karakter Bani Israel. Misalnya soal kemampuan berpikirnya itu tinggi. Bani Israel kemampuan berpikirnya tinggi. Sampai sekarang pun keturunan Bani Israel kan masih ada. Mereka kecerdasannya bisa dikatakan di atas rata-rata. Umat Nabi Muhammad akhir zaman pun secara umum begitu. Tapi jangan kita salah gunakan kecerdasan tadi. Bukannya untuk memikirkan bagaimana menjalankan perintah, menjadi pemimpin yang baik, tapi hanya untuk mempersoalkan, memperdebatkan, atau bahkan ngakali bagaimana bisa mencapai hawa nafsu, tapi terlihat rapi. Kan begitu. Bani Israel di dalam Al-Quran, nanti ada di surat Al-A'raf, itu ada kasus mereka mengakali justru aturan-aturan Allah. Bagaimana pemimpin yang baik kok justru malah mengakali, menipu. Nah, kisah tadi sapi saja, kan dari situ nama surat Al-Baqarah diambil ya. Baqarah artinya sapi kan, di ayat 67 tadi. Itu saja sudah ada gambaran. Kalau memang pemimpin yang baik, kemudian ada amanat dari rakyat, amanat konstitusi, kan berarti apa? Jalankan sebaik-baiknya. Bukan diakalin, bukan dipersulit, dan punya prinsip, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kenapa dipermudah? Itu bukan karakter pemimpin baik. Kalau kita begitu berarti kita mengikuti jalan yang gagal. Refer ke Al-Fatihah berarti kita bukan mengikuti siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi kita mengikuti jalannya orang yang ad-dhalin ataupun al-maghdubi 'alaihim. Ya, baik Pak Ustadz. Tadi menarik sekali Pak Ustadz. Kisah tentang sapi yang kemudian diangkat menjadi nama dari surah Al-Baqarah itu sangat terkenal sekali Ustadz. Sekarang kalau kita tanya random pasti orang tahu ya Ustadz ya, artinya apa Al-Baqarah, sapi betina gitu Ustadz. Nah tapi sebenarnya lebih dalam lagi kenapa sih diberi nama itu dan seperti apa kisahnya? Tapi jangan dijawab dulu Ustadz, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, selamat datang kembali di Khazanah Quran. Silahkan Ustadz menjawab pertanyaan yang tentunya sudah ditunggu-tunggu nih oleh para pemirsa di rumah. Kenapa Pak Ustadz Al-Baqarah itu diberikan nama yang berarti sapi betina? Ciri khas surat-surat Al-Quran itu penamaan yang membuat kita mengingat bagian dari surat tersebut yang paling mewakili tema besarnya. Jadi misalnya Al-Fatihah, kan kita langsung ingat, dia memberikan pengantar, membuka petualangan kita menelusuri jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kan gitu ya. Maka surat-surat lain pun begitu. Selalu nama-nama surat mewakili apa? Tema besar di surat tersebut. Sekaligus kalau dia berhubungan dengan cerita berarti mengingatkan kita pada cerita paling menarik, paling penting di surat tersebut, yang cerita tadi mengandung pesan utama surat. Ya kurang lebih seperti analoginya seperti kita ingin memberi judul skripsi. Masa kalau skripsinya bicara tentang hukum, judulnya tentang psikologi, nggak nyambung ya. Kira-kira gitu. Atau kita ingin memberi nama anak,
anaknya kita ingin jadikan dia anak yang cantik, baik gitu ya, maka kita namai misalnya Jamilah, Karimah. Tapi kalau kita salah memberi nama dalam artian ingin anak yang baik tapi kita kasih nama yang jahat gitu ya, ya kan nggak cocok pemberian nama. Maka nggak mungkin dong Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana asal-asalan memberi nama surat di Al-Quran. Pertanyaan tinggal kemudian, kalau kita melihat kok kayak Al-Baqarah apa hubungannya sama surat ini ya? Itu berarti kita harus lebih berpikir lagi tuh. Karena premisnya sudah jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Maha bijaksana, maha mengetahui, mustahil sembarangan memberi nama. Kalau kita pikir, Al-Baqarah kan tadi sudah kita mention sebelumnya, dia refer ke cerita sapi betina, yaitu yang Nabi Musa suruh sembelih sapi betina, tapi kemudian mereka banyak protes, banyak pertanyaan, sampai akhirnya kesulitan. Nah, itu hubungan dengan tema besar surat ini adalah bahwa surat Al-Baqarah kan tadi mengandung penjelasan tentang syariat-syariat. Mulai dari ibadat, muamalat, munakahat, dan hukumat. Bayangkan ini perintah Nabi Musa kepada Bani Israel. Cuma bedanya ini perintah Allah kepada kita. Laksanakan syariat. Tapi kita malah apa? Seperti Bani Israel. Bukannya bertanya untuk memperjelas dan melakukan, malah bertanya untuk memperumit dan cenderung ingin mengakali. Ya enggak? Harusnya kalau kita mengambil pelajaran dari surat ini, dengan namanya saja langsung terbayang, kalau jadi pemimpin yang baik jangan kayak begitu deh. Seperti itu. Ya. Betul Pak. Berarti langsung mengamalkan apa yang ada di surah Al-Baqarah begitu ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, ini kayaknya sudah banyak yang ingin bertanya. Silakan saya berikan waktunya untuk ada yang ingin bertanya. Silakan Mas. Terima kasih kesempatannya. Saya Firman dari Learn with Teacher ingin bertanya ke Ustadz Nur Fajri. Ustadz, tadi sempat disinggung tentang Allah membuat pernyataan saya akan membuat khalifah di bumi. Seperti kita ketahui bumi itu luas, laut luas, bumi besar, gunung besar. Kenapa yang jadi khalifah manusia bukan gunung dan laut? Mengapa manusia disebut khalifah begitu? Terima kasih. Ya, baik. Bicara tentang ini, mau tidak mau kita harus refer ke bagian terakhir dari surat Al-Ahzab, surat 33. Di situ memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kekhalifahan ini kepada makhluk-makhluk lain termasuk yang disebutkan tadi. Pada gunung diantaranya. Tapi mereka enggan. Nah, manusia diwakili Nabi Adam dan juga keturunan beliau dalam bentuk zarroh, nanti ada kita mungkin akan bahas surat Al-A'raf, itu menerima hal tersebut. Dan memang manusia layak dan diberi modal yang sepadan untuk menjalankan amanah tadi. Tapi tenang, menjadi khalifah di muka bumi ini bukan berarti kitalah penguasa yang berhak semena-mena terhadap alam, terhadap bumi. Khalifah yang baik, pemimpin yang baik, justru pemimpin yang mengayomi kan, bukan menzolimi. Sehingga alam ini kita kelola dengan baik. Pertengahan kita. Bukan seperti yang tidak mau menggunakan alam sama sekali, which is unlikely terjadi ya. Atau yang mengeksploitasi alam. Tapi dengan ilmu pengetahuan menggunakan alam ini sebaik-baiknya sehingga tetap terjaga tapi juga bisa dimanfaatkan. Karena pada akhirnya dia akan nikmat yang kalau kita sia-siakan tidak gunakan, kita berarti kufur nikmat juga. Demikian. Dan yang jadi khalifah bisa juga dalam konteks kecil. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW sebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Siap kalian pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Nabi menyebutkan contoh ada pemimpin di rumah, pemimpin di lingkup lebih kecil. Mungkin kalau kita hari ini pemimpin di kantor, pemimpin di kendaraan kita, dan seterusnya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah-amanah tersebut. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Silakan selanjutnya pertanyaan. Silakan Mas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani
dari Learn Quran. Mohon izin bertanya Ustadz, kalau untuk kita nih Ustadz dalam kehidupan sehari-hari, gimana ya caranya agar kita menjadi pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik, pemimpin yang mengikuti ya garis-garis besar jalur kepemimpinan dia. Kalau bicara negara berarti landasannya konstitusi. Konstitusi dijalankan sebaik-baiknya, tidak diakali, tidak dipreteli, atau diperumit dengan berbagai perdebatan persoalan. Kalau bicara menjalankan kehidupan sehari-hari, kita punya bingkai aturan syariah yang tadi kita sebutkan Al-Baqarah ini mengandung. Sebetulnya konstitusi pun kita upayakan agar dia juga sejalan, dan memang kita harapkan dan kita saksikan semoga demikian terus sejalan juga dengan aturan-aturan Allah. Kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bicara pemimpin di kantor yang juga kita harapkan aturannya sesuai dengan aturan Allah, juga demikian. Pemimpin yang baik tidak semena-mena serba semaunya, tapi ada aturan, menaati aturan tersebut. Pemimpin di rumah tangga bagaimana berarti? Pun sama. Maka nanti di juz yang kedua itu banyak pembahasan tentang rumah tangga dan pemerintahan. Seolah-olah di juz 1 surat Al-Baqarah ini kita sudah diberikan guideline umum bagaimana menjadi pemimpin dan bagaimana pemimpin yang tidak baik siap melanjutkan memimpin hal-hal lain dalam kehidupan. Ya, baik Pak Ustadz. Nah, pada zaman sekarang ini Pak Ustadz sering juga kita dengar banyak yang bilang bahwa kita memimpin diri kita sendiri, Ustadz. Nah, itu bagaimana sebenarnya kalau di Al-Quran, apakah dijelaskan juga, Ustadz? Iya. Jadi, walaupun posisinya bukan di surat Al-Baqarah ya, tapi ada di surat misalnya At-Tur, ya, bahwa setiap jiwa akan ditanya tentang apa yang dia perbuat. Kullu nafsin bima kasabat rohinah, misalnya. Dan ayat-ayat sejenis. Kullu mri'in bima kasaba rohin. Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia perbuat. Nah, ayat-ayat seperti ini dan juga berhubungan dengan konteks pemimpin yang ingin memimpin orang lain, tentu sebelumnya dia harus memimpin diri sendiri dengan benar. Artinya apa sih? Artinya kita dapati di dalam diri kita pun ada hal-hal yang perlu dibina, ditertibkan. Ada tidak konflik dalam diri? Ingin mengikuti hawa nafsu atau ingin mengikuti aturan? Atau ingin mengakali aturan agar sesuai hawa nafsu? Ada tidak konflik tersebut dalam diri? Ada. Maka kita memimpin diri kita agar terus konsisten di atas as-sirat al-mustaqim. Dan memang itu bukan perjuangan yang mudah. Tapi itulah yang harus kita lakukan demi kebaikan diri kita dan juga demi kebaikan apa yang kita pimpin. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Justru itu menjadi challenge yang paling besar justru untuk memimpin diri sendiri ternyata Ustadz ya. Mungkin pemirsa di rumah juga setuju bagaimana sulitnya untuk memimpin diri sendiri, apalagi memimpin masyarakat begitu ya Ustadz ya. Ustadz, setelah ini kita akan kembali untuk memberikan kesimpulan dan juga apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Khazanah Quran. Pemirsa masih bersama kami di Khazanah Quran. Hari ini kita sudah membahas tentang ujian kepemimpinan yang telah dibahas di surah Al-Baqarah bersama dengan Ustadz Nur Fajri. Ustadz, boleh dong simpulkan sedikit apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Baik, jadi kita belajar banyak hal. Di antara yang terpenting adalah bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan menjadi pemimpin, dan begitu pula keturunan beliau menjadi pemimpin yang menggantikan, silih berganti kepemimpinan tersebut. Pemimpin dalam artian kita mengurusi bumi, mengelola sebaik-baiknya, tidak mengeksploitasi sampai merusak alam, tapi juga bukannya anti sama sekali, tidak memanfaatkan alam semesta yang merupakan nikmat Allah ini. Walaupun hampir mustahil atau bahkan mustahil ada orang yang tidak menggunakan apapun dari alam semesta. Nah, tetapi pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang bertindak semaunya. Al-Baqarah memberikan contoh bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan pun diberikan bimbingan Al-Quran. Namun Al-Quran tersebut nanti diturunkan di akhir zaman, Nabi Adam diberikan wahyu lain, ya. Dan begitu pula para nabi diberikan wahyu-wahyu yang itu sebetulnya pada akhirnya ditutup wahyu tersebut dengan Al-Quranul Karim. So, manusia sepanjang sejarah tidak memimpin dengan tangan kosong, tapi memimpin dengan bimbingan Tuhan. Begitu pula pemimpin-pemimpin lain
dalam kehidupan mereka juga tidak bisa bertindak semaunya. Ada aturan. Di kantor ada aturan kantor. Pemimpin bertindak sesuai dengan aturan kantor. Pemimpin negara bertindak sesuai dengan aturan negara, konstitusi misalnya. Bukan berarti pemimpin tidak bisa berinisiatif, melakukan diskresi atau terobosan-terobosan, tapi terobosan-terobosan tersebut tidak boleh keluar dari bingkai rel-rel aturan. Sebagaimana juga manusia bisa berkreasi, tapi tidak bisa melanggar aturan Allah dalam Al-Quran. Dan diberi contoh kita, siapa yang sudah diberikan amanah memimpin, tapi justru menyalahgunakannya, mengakalinya, memperdebatkannya, mempersoalkannya, untuk tujuan memperumit saja, bukan untuk mencari kebenaran. Itulah yang Allah sebutkan merupakan perangai dari banyak kalangan Bani Israel. Kita ambil pelajaran dari hal tersebut agar kita tidak jatuh di jurang yang sama, tapi kita menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan bimbingan Allah dalam surat Al-Baqarah yang lengkap menjabarkan garis-garis besar syariat mulai dari ibadat, muamalat, munakahat sampai hukumat. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semua termasuk ke dalam pemimpin yang baik ya. Baik itu memimpin diri sendiri, memimpin masyarakat ataupun pimpinan-pimpinan lainnya yang tentunya juga membawa banyak manfaat untuk sekitar kita semua. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah bergabung di Khazanah Quran episode ini. Dan selanjutnya tentunya pemirsa kita masih akan terus membahas dan membedah surah-surah yang ada di dalam Al-Quran untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam hati para pemirsa di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, teguhkanlah kami agar konsisten menjalankan aturan-aturan-Mu ya Allah dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah kami, dalam keluarga dan rumah tangga kami, serta dalam mengurusi amanah-amanah kami termasuk urusan-urusan negara dan kepemimpinan lainnya. Ya Allah, kami lemah, tidak mampu memimpin tanpa bimbingan-Mu. Ya Allah, kami lemah, tidak mampu mengurus tanpa bantuan dari-Mu. Maka bimbinglah kami dan bantulah kami agar kami senantiasa menjadi pemimpin yang baik. Jauhkanlah kami dari perangai-perangai kepemimpinan yang buruk ya Allah. Karena kami tahu dan sadar efek buruknya bukan hanya untuk kami seorang, tetapi juga untuk masyarakat yang luas, orang-orang yang kami pimpin ya Allah. Ya Allah, hanya dengan bantuan-Mu lah dan bimbingan-Mu lah kami bisa memimpin dengan baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.